Shalom yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kita pagi hari ini atau pada hari ini kita menikmati Tuhan, menikmati kehadirannya. Kita semua sudah menikmati pertolongan Tuhan. Amin. Dari hari ke hari saudara bisa ada, bisa kuat, bisa sehat. Sampai hari ini kita tetap dipelihara Tuhan. Amin. Haleluya. Di waktu ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang menyimpan kebenaran dalam hati. 4 kali berturut-turut kita bicara tentang kebenaran. Dan kali ini kita mau bicara bagaimana supaya kita menikmati berkat Tuhan yang terus menerus baru. Yang terus akan ada di dalam setiap hidup kita. Kalau kita menyimpan kebenaran itu dalam hati. Kenapa harus simpan dalam hati? Bapak Ibu, ini pertanyaan yang paling. Bukankah kita bisa simpan dalam pikiran? Tetapi Tuhan ingin supaya kita mengarahkan diri kita. Mempersiapkan hidup kita. Mempersiapkan hati kita untuk menyimpan firman Tuhan. Karena hati manusia itu yang telah diterangi oleh Roh Kudus. Itu adalah tempat yang paling aman. Dengar baik kata-kata ini. Hati saudara yang sudah diterangi oleh Roh Kudus. Itu pasti adalah tempat yang paling aman. Untuk menyimpan firman kebenaran. Dan firman kebenaran ini akan makin lama makin suka diam di dalam hati kita. Kalau saudara ada Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus ini adalah berfungsi. Dia untuk memberikan penghiburan, memberikan pertolongan. Kalau kita tidak mengerti firman kebenaran, yang penting kalau saudara punya Roh Kudus, nanti dia akan menjelaskan setiap kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Dan dia akan menjaga firman Tuhan ini utuh sampai tergenapi. Saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini. Banyaknya firman kebenaran yang engkau simpan di dalam hati. Itulah yang akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Semakin banyak menyimpan firman kebenaran. Semakin banyak engkau akan mempunyai pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Semakin banyak engkau mendengar. Menyimpan firman kebenaran, semakin banyak engkau akan mengalami penggenapan firman itu di dalam hatimu. Dalam hidupmu. Tujuan firman Tuhan hari ini adalah menyimpan dan merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita supaya menjadi kenyataan. Sampai menjadi kenyataan. Pada umumnya manusia ingin tahu atau mau melihat dulu baru percaya. Ini persis dengan Thomas. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Thomas bilang, sebelum aku melihat dan mencucukkan tanganku ini ke tempat lubang di mana Yesus tersalib di tangan atau di lambung, aku tidak akan pernah percaya. Tapi dengar baik, kita diminta percaya dengan kerendahan hati, bukan mengerti dulu. Sekali lagi saya katakan, kita diminta percaya dengan kerendahan hati. Bukan mengerti dulu. Walaupun tidak masuk akal. Kita melihat nanti apa kata dan pengalaman dari Maria. Walaupun tidak masuk akal. Namun Maria menyimpan firman-Nya di dalam hati dan merenungkannya. Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 19. Baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya
dan merenungkannya. Saudara dengar baik. Ketika ada perkataan dari gembala-gembala di padang, mereka datang melihat bayi yang ada di dalam palungan, mereka ceritakan bahwa kami mendengar dari Tuhan bahwa anak ini akan menjadi juru selamat dunia. Maria simpan perkataan itu. Maria tidak melihat, waduh yang ngomong gembala-gembala apa bisa dipercaya ya. Mereka pakai baju pengembalaan yang masih lusuh, tidak baik bajunya, baju seorang gembala. Mungkin dia datang, dia lihat, aduh gembala ini apa ngomongnya benar. Dia tidak lihat itu. Yang dia lihat adalah setiap perkataan itu harus disimpan di dalam hati dan direnungkan. Bapak Ibu, perhatikan lagi Lukas pasal 2 ayat 51. Kita akan lihat di sana, tolong dibacakan. Lukas pasal 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi apapun firman Tuhan yang kita dengar, kita simpan dalam hati, karena itu berdampak pada kita untuk kebaikan kita sekarang dan untuk yang akan datang. Jadi firman yang saudara simpan, semua kita menyimpan firman Tuhan, itu akan memberikan benefit, keuntungan, baik sekarang maupun hidup yang akan datang. Bapak Ibu, makanya kita harus terus, jangan simpan kemarahan, jangan simpan sakit hati. Yang kita perlu simpan adalah kebenaran. Ketika firman ini disampaikan, Lukas pasal 2 ayat 51 tadi katakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Apa yang dia simpan? Ketika dia datang ke anaknya, karena waktu mereka datang untuk beribadah, merayakan hari raya di Yerusalem, Yesus rupanya ketinggalan di dalam bait Allah. Mereka sudah berjalan 3 hari 3 malam, tiba-tiba Yesus tidak ada bersama dengan Maria dan Yusuf. Mereka kembali ketemu dia ada di dalam bait Allah. Maria bilang, Yesus, kenapa kamu menyusahkan orang tuamu? Dia bilang, aku harus terus berada di dalam rumah Bapakku. Maria tentunya kaget. Selama 8 bulan selama lahir sampai 12 tahun. Baru kali ini ada perkataan yang dia dengar. Tetapi Maria berkata di dalam hatinya, aku akan menyimpan semua perkataan ini di dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, akan berdampak apa kalau kita menyimpan firman Tuhan? Perhatikan yang pertama, kita akan mengalami pengalaman hidup dengan pribadi Yesus. Dengar baik, sekali lagi saya katakan, apa dampaknya kalau saudara menyimpan firman kebenaran? Itu yang pertama, saudara akan mempunyai pengalaman hidup yang nyata dengan pribadi Yesus. Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 33, kita akan baca dulu ayat yang ke-33. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Bapak dan ibunya, Yusuf dan Maria, itu sangat heran. Apa yang dikatakan oleh nubuatan Simeon tentang anak ini? Saudara dengar baik, firman Tuhan katakan bapak dan ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia.
Apa yang mereka merasa heran? Ketika anak ini berumur 8 hari dibawa ke bait Allah. Di sana diterima oleh yang namanya Simeon. Dan dia menatang anak ini. Dan dia berkata kepada Bapa, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Itu ayat yang ke-30. Perhatikan dengan baik. Ketika Simeon menubuatkan kata-kata ini, didengar oleh Yusuf dan Maria. Maka keluarlah firman Tuhan ini. Bapak ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Ternyata yang pertama, mereka telah mengalami hidup dengan pribadi penyelamat. Inilah yang kita harus alami. Mengalami pengalaman hidup dengan pribadi Yesus. Apa pribadi Yesus? Pribadi penyelamat. Kita sudah jadi orang Kristen, tapi adakah kita mempunyai pengalaman? Kita sudah menjadi orang percaya. Apakah engkau punya pengalaman hidup dengan si penyelamat ini? Itu yang penting. Sehingga hidup kita ini selalu terarah. Tidak membuat orang lain susah. Kenapa? Karena ada si penyelamat di dalam rumah tangga kita. Ini pengalaman dari Yusuf dan Maria. Ketika Simeon mengatakan, mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Ketika anak itu sedang dipersembahkan kepada Bapa. Saudara, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama saudara mempunyai pengalaman dengan pribadi penyelamat ini dalam rumah tangga kita? Penyelamat di sini bukan hanya menyelamatkan materi kita. Dari yang tidak punya menjadi punya. Bukan hanya penyelamat tubuh kita. Dari sakit menjadi sembuh. Tapi si penyelamat ini hadir untuk memberikan kepastian tentang hidup yang kekal. Itu yang harus menjadi pengalaman di hidup kita setiap hari. Yang kedua, ayat yang ke-31 dibacakan. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Iya. Maria dan Yusuf, mereka mempunyai pengalaman hidup dengan siapa yang diharapkan oleh segala bangsa. Maria dan Yusuf, mereka punya pengalaman hidup dengan apa yang diharapkan oleh segala bangsa. Yang diharapkan oleh bangsa-bangsa ternyata ada di dalam hidup rumah tangga mereka. Orang lain lagi harapkan. Tapi kita yang sudah ada jangan sia-siakan, maksud saya itu. Pengalaman hidup Maria dan Yusuf dengan pribadi kebenaran ini benar-benar dinikmati oleh mereka. Ada kekaguman dikatakan di sini, amat heran, kagum. Waduh, ternyatanya bahwa dunia, bangsa-bangsa, orang lain sedang membutuhkan dia, tapi ternyata dia ada di dalam hidup kami. Makanya simpan kebenaran itu di dalam hati, maka dia tidak akan pernah bisa keluar. Diharapkan oleh banyak orang, tetapi jangan sampai itu kita sia-siakan. Bapak ibu saudara sekalian, yang ketiga, apa pengalaman hidup dengan pribadi Yesus? Ayat 32. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ini yang membuat Yusuf dan Maria kagum. Kenapa? Karena mereka sedang berada hidup dengan terangnya bangsa-bangsa. Mereka sedang hidup dengan terangnya bangsa-bangsa. Siapa itu? Pribadi Yesus yang ada di dalam rumah tangga mereka secara real, nyata.
Ini harus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bahwa terang itu ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau terang berarti apa? Dapat menyinari kegelapan. Kalau terang itu ada di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, maka itu akan menyingkirkan kegelapan-kegelapan di dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu, suami istri, masih adakah kegelapan di antara kita? Kenapa tidak bisa kelihatan? Karena dua-dua gelap, itu jadi masalah. Tapi kalau ada terang di antara kita, maka segala sesuatu yang gelap itu pasti akan tersingkir. Karena Tuhan yang berkata, terang dengan gelap tidak mungkin bersatu. Tetapi kalau ada terang dan gelap masih bisa bersatu, ini namanya keluarga ajaib. Mujizat, kalau sampai ada terang dan gelap, bisa tetap hidup bareng. Ini mujizat saya kasih tahu saudara. Karena memang Tuhan sudah kasih tahu, terang dengan gelap tidak mungkin berjodoh. Tapi kalau masih ada dalam rumah tangga, dan itu aman-aman saja, cuman dua hal yang bisa dapat jawaban. Yang pertama, dua-dua gelap atau dua-dua terang. Kalau saudara masih rasa aman-aman saja hidup dalam kegelapan, itu artinya kita tidak punya terang. Makanya perlu kita simpan setiap kebenaran itu di dalam hidup kita. Sudah saya katakan sejak awal tadi. Semakin banyak kebenaran yang kita simpan dalam hati, maka akan sebanyak itulah kenyataan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Di dalam rumah tangga kita. Semakin banyak kebenaran yang kita simpan, kenyataan atau nubuatan atau penggenapan akan sebanyak itu. Janji Tuhan akan sebanyak kebenaran yang engkau simpan, yang engkau akan alami. Semakin sedikit kebenaran yang kita simpan, semakin sedikit pengalaman janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Itu penting. Makanya kita harus terus belajar. Yang kedua, mengalami pertumbuhan rohani bersama Yesus. Lukas 2 ayat 40 dan 52. Ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52, ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Iya. Saudara lihat ini ada di dalam rumah tangga. Sehingga dengan pengalaman Yesus yang bertambah besar, bertambah hikmat, makin dikasihi oleh Allah dan manusia, maka itu membuat pertumbuhan rohani daripada Maria dan Yusuf terus berkembang. Mulai dari kapan? Sejak 8 hari. Lukas pasal 2 ayat 40 itu adalah proses 8 hari sampai 12 tahun. Lukas 2 ayat 52 dari 12 tahun sampai 30 tahun. Saudara dengar baik. Maria dan Yusuf benar-benar menikmati dan mengalami pertumbuhan rohani karena hidup bersama dengan Yesus dalam keluarga yang nyata. Makanya kalau kita simpan kebenaran firman ini yang dalam hati yang sudah diterangi Roh Kudus, saya pastikan saudara pasti akan mempunyai pengalaman pertumbuhan rohani. Yang pertama ayat 40 tadi katakan apa? Yesus bertambah besar, penuh hikmat, penuh kasih karunia Allah. Jadi kalau saudara hidup bersama dengan Yesus tidak punya kasih karunia, tidak punya kasih Allah, wah ini bukan orang Kristen.
Ini bukan orang percaya. Orang percaya yang punya pengalaman dengan Yesus akan punya pengalaman pertumbuhan rohani. Akan punya pengalaman kebangunan rohani. Yaitu apa? Aplikasinya apakah kita bisa memberikan kasih Allah kepada keluarga kita. Kepada tetangga kita. Kepada semua orang. Karena ini tingkatan dari iman sampai dengan kasih itu harus kita jalankan Bapak Ibu. Kalau tidak kita akan menjadi orang Kristen yang tidak pernah punya kebangunan rohani. Masih ada kasihkah di dalam rumah tanggamu? Engkau melihat anak-anakmu, engkau melihat suamimu, engkau melihat istrimu, engkau melihat orang tuamu yang terpuruk kerohaniannya. Banyak kali kita diam, ya sudahlah, udah dewasa. Biasanya begitu. Ukurannya adalah lihat sudah tingkat dewasa secara rohani, secara jasmani. Dah anak-anak saya sudah dewasa, mereka mau doa boleh, enggak apa-apa. Mau baca firman boleh, enggak apa-apa. Saya dalam rumah tangga saya, anak saya yang paling kecil sudah umur 24. Tapi kami tidak pernah memberikan teguran walaupun caranya halus. Kalau sudah mau masuk jam 9 ke jam 10 kami sudah siap-siap. Saya sudah bilang sama istri, manggil anak-anak, ayo kita sudah mau mulai mezbah keluarga. Dia tidak datang, kita tunggu. Saya bilang, panggil lagi. Kapan-kapan saya masuk ke kamarnya, ayo kita sudah mau doa. Oke. Perlu. Itu namanya kasih. Jangan kita beranggapan, wah mereka sudah dewasa terus kita biarin. Nggak ke gereja, tanya, nak kok nggak ke gereja? Aku lagi malas. Bagus. Wah malah ngono. Iki orang tua opo iki. Anda nggak punya pengalaman bersama dengan Yesus. Anda tidak mungkin punya kebangunan rohani. Hal-hal yang rohani kalau kita mulai sepelekan, itu artinya kita sedang terjadi kematian rohani. Tapi lihat, Yusuf dan Maria, mereka menikmati pertumbuhan rohani bersama dengan pribadi kebenaran yang ada di dalam rumah tangga mereka. Tanda orang yang penuh dengan kasih karunia itu artinya ada pribadi kebenaran dalam rumah tangga mereka. Seseorang yang penuh dengan kasih karunia itu tandanya orang itu penuh dengan pribadi kebenaran di dalam hidupnya. Ayat 52 dikatakan, dia bertambah besar, bertambah hikmat, bertambah kebesarannya, makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi manusia. Tanda saudara ada firman kebenaran dalam hidupmu. Kebangunan rohani ini adalah dikasih oleh Allah. Bukan hanya sekedar dikasih oleh Allah, tapi harus dikasihi manusia. Ada banyak orang tidak mau seimbang. Cinta Tuhan begitu hebat, tapi di rumah tangganya berantakan. Ada orang cinta rumah tangga begitu hebat. Dikasih oleh anak, istri, menantu. Tapi Tuhan tidak. Ini gak seimbang. Harus saudara kalau mau bertambah besar, mempunyai kebangunan rohani, harus dicintai oleh Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Ini baru benar. Orang-orang yang seperti begini, saya pastikan mereka adalah orang-orang yang mempunyai dan memiliki firman di dalam hidup mereka. Mereka pasti menyimpan kebenaran itu. Kenapa? Karena kebenaran yang ada di dalam hati kita, itu dia akan meluap keluar. Dengan apa? Ekspresinya kasih. Yang ketiga, pengharapan kepada pribadi kebenaran.
Kita sudah menikmati Tuhan di dalam hidup kita selama berada di dalam dunia ini. Tetapi apakah kebenaran itu menjangkau sampai menjadi kenyataan di dalam diri kita? Ini penting. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34. Ayat 31 dulu. Ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Kira-kira saudara punya pengharapan apa kalau Dia datang? Ini yang menjadi cita-cita kita semua, Bapak Ibu. Kenapa kita harus menyimpan kebenaran ini dalam hati kita? Karena ada rasa, ada satu pengharapan, sebentar lagi kebenaran ini akan menjadi kenyataan. Apa itu? Apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaannya. Apa yang akan Dia lakukan kalau Dia datang? Yang pertama ayat 32, bacakan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Oh, ini yang kita harapkan. Kalau kita punya kebenaran, mungkin saudara berkata, kok gak ada bedanya ya. Setiap hari saya baca firman, saya simpan kebenaran itu, tapi gak ada bedanya. Orang yang tidak punya kebenaran jauh lebih bagus. Orang yang tidak punya kebenaran jauh lebih kaya. Orang yang tidak punya kebenaran lebih sehat daripada saya. Dengar baik. Kalau Anak Manusia itu datang dengan kemuliaannya. Harapan kita nanti akan terjadi perbedaan. Tuhan akan memisahkan mereka yang punya kebenaran dengan tidak punya kebenaran. Itu pasti. Ini harapan semua kita. Kita harus punya cita-cita yang terakhir ini. Bahwa kebenaran yang aku simpan dalam hati itu harus menjadi kenyataan pada akhirnya kelak. Apa? Yang pertama, Tuhan nanti akan pisahkan. Kambing dan domba harus berpisah. Walaupun itu suami istri, dengar baik, walaupun itu suami istri. Kalau kita tidak punya kebenaran, kita akan dipisahkan dengan domba. Domba ini adalah orang-orang yang dihisafkan, adalah pemilik kebenaran. Yang tidak punya kebenaran akan dihisafkan sebagai kambing. Jadi saya minta saudara pagi hari ini, memilihlah seperti apa yang Tuhan katakan. Makanya saya selalu teringat dengan firman Tuhan Yesaya 51 ayat 16. Firman Tuhan katakan, firmanku ada di mulutmu dan aku akan menyimpan engkau dalam naungan tanganku. Kalau kita berada dalam naungan Tuhan itu semata-mata karena ada firman dalam hidup kita. Ini yang jadi pegangan saya. Di mulut saya itu ada firman. Kalau di mulut saya keluar firman berarti dia melimpah dari hati saya. Dan kalau dia melimpah dia akan keluar melalui mulut. Hasilnya akan kita tunggu. Kita akan dibedakan. Siapa yang pemilik kebenaran. Siapa yang tidak punya kebenaran. Walaupun saudara setia dalam ibadah. Tapi kebenaran ini nanti yang akan memisahkan saudara yang setia. Memelihara, menyimpan kebenaran dalam hati. Dengan yang tidak setia dan tidak punya kebenaran. Yang kedua, ayat 34. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini yang menjadi cita-cita kita. Apakah kebenaran ini bisa sampai menjadi kenyataan?
harus tunggu bahwa itu terjadi di dalam diri kita. Saudara yang tidak punya kebenaran, yang tidak pernah simpan kebenaran sampai melimpah. Jangan berharap saudara akan dipanggil. Makanya saya catat di sini. Kita akan mendengar suara panggilan dari pemilik kerajaan itu. Apa itu? Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Siapa yang diberkati oleh Bapakku? Kata Tuhan ini. Siapa yang diberkati oleh Tuhan, oleh Bapa? Adalah mereka-mereka yang menyimpan kebenaran di dalam hati sampai menjadi kenyataan. Kalau saudara sudah terbiasa mendengar kebenaran, sudah terbiasa menyimpan kebenaran, mendengar kebenaran, itu pasti saudara nanti akan tahu dengan pasti kalau si pribadi kebenaran ini akan memanggil, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jelas anak istri saya itu pasti akan gampang walaupun saya di kamar mandi, walaupun saya ada di luar, kalau saya teriak, halo, mereka bilang, oh papa. Kenapa? Kumpul setiap hari. Tahu suara saya. Saudara yang tidak pernah kumpul dengan kebenaran, saya tahu, saya pastikan ketika pemanggilan ikut terjadi, saudara tidak paham. Tidak paham. Hai Rio. Malah tola-tole. Sopo sing dipanggil. Karena enggak mau simpan. No. Hai Kristri. Malah tola-tole. Simpan kebenaran ini. Kalau tidak, saudara tidak akan paham siapa yang memanggil dan nama siapa yang dipanggil. Tetapi ketika dia berpanggil dengan lembut, Abraham, aku akan teriak, siap Tuhan. Wah, itu makanya mati-matian saudara. Di gereja jangan main HP. Jangan main HP karena saudara akan kehilangan kebenaran. Karena ini Pak Budi punya khotbah kemarin kan. Saudara yang suka main HP di gereja akan kehilangan banyak kebenaran. Tapi untung karena cuman dipisah gini jadi 3 gelombang. Tidak banyak katanya Pak Budi. Walaupun ono. Tapi tidak banyak. Dulu cuma 3 baris yang dengar firman Tuhan. Sisanya ora iso. Tapi sekarang sedikit. Cuma 1-2 orang. Tapi sisanya bisa. Amin. Bisa apa? Bisa dengar kebenaran dan simpan kebenaran itu dalam hati. Karena satu waktu nama saudara akan dipanggil dan itu pasti jelas. Tuhan tidak akan teriak, Abraham! Tidak akan. Dia akan panggil dengan lembut sesuai dengan karakter Tuhan. Ikutlah aku karena aku lemah lembut. Tuhan kan sudah pernah berkata begitu. Bukan lemah gemulai. Tuhan kita itu lemah lembut. Kalau dia memanggil itu jelas. Abraham. Waduh. Terasa. Sampai di ulu hati. Sampai di hati yang paling dalam. Panggilannya cuma sederhana. Abraham. Oh. Lina. Terasa. Ning. Hening. Terasa. Sudah dipanggil Ning. Malah. Opo kising manggil-manggil. Karena tidak tahu suara pemanggilnya. Tapi kalau saudara punya kebenaran gampang waktu dipanggil. Iwan. Waduh gampang banget. Langsung berkata ya Tuhan. Begitu. Jangan dipanggil nanti saudara, hai kamu yang diberkati Bapakku. Bapak sopo. Nah ini yang jadi masalah kan. Makanya kita sekarang
punya komitmen. Tuhan, seperti Maria, dia tidak memandang gembala, tapi yang dia pandang adalah apa? Suara kebenaran. Itu yang harus kita pegang sampai hari ini dan sampai akan datang. Karena kebenaran itu, dia tidak akan termakan oleh waktu dan ruang, tapi dia akan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.